Saat lulus kuliah, seorang pria bernama Ezilvi Taylor ini punya 100 US dollar atau sekitar 1.500.000 rupiah di rekeningnya. Terus dia dapat pekerjaan sebagai pialang di sebuah perusahaan asuransi jiwa di New York, dan dalam waktu 10 tahun dia jadi salah satu pialang terkemuka di Amerika Serikat. Dan 9 tahun yang lalu dia buka usaha asuransi sendiri yang dinamakan dengan Taylor Insurance and Financial Services, yang mana kebanyakan kliennya adalah para selebriti dan atlet. Nah, ini cerita Taylor tentang bagaimana dia ngebantu klien-kliennya mengelola keuangan dan apa aja yang bisa kita pelajarin dari orang-orang kaya dan terkenal. Pertama, hanya karena seseorang itu kaya bukan berarti dia pandai dalam hal uang. Kata Taylor, jangan salah membedakan antara menjadi seseorang yang sukses dengan menjadi seorang perencana yang baik. Karena pada kenyataannya, beberapa orang yang punya uang banyak justru punya perencanaan keuangan yang buruk. Taylor bilang, saya benar-benar bekerja dengan orang-orang yang menghasilkan jutaan dolar dalam karir mereka, tapi pas pensiun mereka bangkrut. Nah, menurut Taylor, kalau kamu punya penghasilan 1 miliar dolar setahun dan spending 1 miliar dolar juga dalam 1 tahun, artinya kamu bangkrut, miskin. Sebaliknya, orang yang kekayaannya lebih sedikit itu belum tentu nggak pandai menggunakan uang mereka. Ada beberapa klien Taylor yang gajinya cuma 50.000 dolar per tahun, tapi bisa pensiun dengan cukup baik kalau mereka membuat rencana dengan bijak. Satu hal yang sering diucapkan Taylor adalah kamu harus punya rencana, punya target. Karena kalau enggak, kamu bakalan menjadi seperti yang kamu bayangkan itu, alias nggak jadi apa-apa. Pelajaran kedua, uang yang banyak bisa menyebabkan banyak masalah. Jadi ada dua kelompok orang yang ada di dunia ini, yaitu mereka yang berusaha mendapatkan uang dan mereka yang memang udah punya uang alias udah kaya. Menurut Taylor, kebanyakan orang masuk ke dalam kategori pertama, mereka yang berusaha mendapatkan uang. Mungkin kelihatannya orang-orang yang udah menghasilkan banyak uang tuh mendapatkan kekayaan mereka dengan mudah, padahal mereka masih belum tahu bagaimana cara mempertahankan uang itu. Popularitas juga bisa memperparah masalah uang. Soalnya kalau mereka udah kena masalah tentang uang misalnya, kan udah pasti dipublikasikan. Buat kliennya yang kaya dan pengen ngebantuin temen dan keluarga mereka secara finansial, Taylor ini menyarankan supaya mereka membantu orang-orang tersebut untuk mendapatkan uang sendiri, bukan sekedar ngasih uang atau materi secara cuma-cuma. Jadi misalnya kamu bantuin teman atau keluarga kamu dengan cara ajak mereka investasi di usaha yang udah kamu punya, supaya dia bisa belajar caranya mendapatkan hasil dari investasi itu. Sedangkan untuk orang-orang yang mendadak kaya alias orang kaya baru, Taylor nyaranin mereka supaya beli rumah atau mobil. Tapi buat diri kamu sendiri, bukan buat dipamerin. Lanjut pelajaran ketiga. Bagi para selebriti, keuangan mereka seringkali bergantung sama kualitas penasihat mereka. Kayak misalnya beberapa klien Taylor tuh biasanya punya manajer dan kuasa hukum yang bantuin pengelolaan keuangan mereka. Bahkan Taylor bilang, dari semua kliennya yang selebriti, ada lebih dari separuh yang dia belum pernah ketemu sama sekali secara langsung. Karena kebanyakan dari artis itu ngirim manajernya buat ketemu Taylor. Nah, disinilah masalahnya. Kadang Taylor punya proposal perencanaan keuangan yang mungkin menguntungkan buat kliennya yang selebriti itu, tapi ditolak sama si manajer. Jadi menurut Taylor, nggak semua manajer atau penasihat para artis ini punya literasi finansial yang baik. Taylor bilang kalau artis tuh bukan jatuh miskin karena mereka belanjain uang untuk jam-jam mahal, tapi karena mereka salah berinvestasi atau ambil kontrak yang nggak menguntungkan. Kemudian pelajaran yang keempat adalah para atlet tuh butuh perencana keuangan yang baik. Mungkin nggak semua orang punya waktu untuk ngatur keuangan di tengah kesibukan sehari-hari. Hal ini mungkin juga struggle-nya para selebriti dan atlet. Tapi tantangan paling berat tuh dialami para atlet. Karena nggak seperti kebanyakan orang kayak kita,
Mereka tuh cuma punya waktu terbatas untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi dari karir mereka sebagai atlet, yaitu antara usia mereka di 20 sampai 30 tahun. Kalau menurut Taylor, umumnya atlet NBA atau NFL punya penghasilan $500.000 Amerika Serikat per tahun selama 3 tahun mereka berkarir. Setengah dari jumlah itu kepake buat bayar pajak, sebagian lainnya buat bayar manajer mereka. Jadi, para atlet emang rentan banget mengalami kebangkrutan. Taylor bahkan bilang klien-kliennya yang paling kaya tuh para pebisnis, bukan atlet. Jadi nggak kayak atlet, kita semua tuh punya keuntungan dari sisi pada saat karir kita di puncak, kita berada dalam posisi yang lebih baik untuk membuat rencana masa depan dibanding para atlet. Kayak misalnya ada seorang dokter yang berusia 40 tahun tapi belum menabung sepeser pun. Nah, dokter itu tuh masih punya 20 tahun karirnya sampai dia pensiun untuk membalikkan keadaan dan mulai menabung untuk masa pensiunnya. Nah, dari semua pelajaran yang bisa diambil dari klien-klien Taylor tadi, si Taylor ngasih saran nih buat kita semua. Jangan biarkan rasa takut akan uang menghalangi kamu untuk hidup. Maksudnya apa? Ketika kamu sangat takut untuk hidup, Taylor bilang itu artinya kamu ada keterikatan dengan uang. Dalam tanda kutip keterikatan ya. Taylor cerita sebagai contoh. Pada suatu hari ada salah satu kliennya yang datang ke kantor Taylor di saat hujan badai dan klien itu basah kuyup. Tapi karena tahu kalau si klien parkir di basement, Taylor pun bertanya, bagaimana kliennya itu bisa basah kuyup? Si klien bilang atap mobilnya berlubang dan dia nggak punya uang untuk memperbaiki mobil itu. Tapi di sisi lain, Taylor ini tahu kalau bulan lalu si kliennya itu baru aja dapat bunga sebesar $50.000 Amerika Serikat dari investasinya. Makanya menurut Taylor, prinsip yang benar tuh seharusnya kamu nggak boleh takut kehilangan uang. Bagi Taylor, kalau dia kehilangan segala hal yang dia miliki hari ini, dia yakin dia bisa dapat semua itu kembali dalam 1 tahun karena dia paham prinsip-prinsip uang dan dia nggak takut buat kerja keras lagi. Dia juga nggak takut untuk ngembangin usahanya. Sekarang Taylor punya 8 bisnis, dan bisnis terbarunya bukan di bidang jasa keuangan, tapi di bidang kuliner. Nah, menurut Taylor, klien-kliennya itu harus lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan. Khususnya para atlet, selebriti harus disiplin. Jadi gitu ya. Semoga kalian udah bisa lebih paham soal 4 hal yang kebanyakan orang gak ngerti soal kekayaan. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan komen tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial.